Ya, selamat siang semuanya anak-anakku sekalian. Salam jumpa pada siang hari ini, yaitu tanggal 7 September 2020 pada materi yang baru, yaitu masalah pelaksanaan dan pengawasan proyek. Ya. Kita bahas mengenai masalah pelaksanaan dan pengawasan proyek ini. Tentunya kalian sudah pernah pahami yang lalu, yaitu mengenai masalah perencanaan. Ya, mengenai masalah perencanaan itu tentunya ada sesuatu mengenai pelaksanaannya, dan ada pengelolanya, dan ada pengawasan. Olehnya itu pada siang hari ini kita masuk di masalah materi pelaksanaan dan pengawasan proyek, yaitu pertama mengenai masalah metode pelaksanaan konstruksi. Metode pelaksanaan konstruksi yaitu berikutnya kita masuk masalah perumusan struktur dan hierarki proyek. Ya. Perumusan struktur dan hierarki proyek. Simak baik-baik anak-anakku sekalian, kelas 12 BKP. Setelah sasaran dan tujuan proyek ditetapkan, kegiatan selanjutnya adalah membagi proyek menjadi struktur dan hierarki tertentu sampai pada paket-paket pekerjaan yang terperinci dan mudah dikelola, di mana pendekatan modal ini dinamakan work breakdown struktur atau WBS. Ya, kalian perhatikan bahwa masalah sasaran dan tujuan proyek yang telah ditetapkan, yaitu dalam kegiatan-kegiatan di dalam pelaksanaan proyek, tentunya yaitu kita harus ingat, yaitu masalah membagi proyek. Pembagian proyek menjadi struktur dan hierarki tertentu sampai pada paket-paket pekerjaan yang terperinci. Jadi pekerjaan pelaksanaan ini ya harusnya kita harus bagi pada bagian-bagian yang terperinci. Ya, karena sangat perlu kita harus ketahui bahwa kenapa harus kita bagi pada bagian sampai ke yang terperinci, di mana kita harus pahami supaya mudah dikelola, mudah pengawasannya atau mudah dikerjakan, di mana pendekatan model yang dinamakan work breakdown itu adalah struktur yang dinamakan WBS, atau struktur dalam pendekatan modal itu dinamakan work. Begitu kita masuk di work breakdown itu atau struktur WBS itu, yaitu biasanya adalah merupakan diagram struktur gambar, ya, dan hierarki merupakan diagram pohon atau tree struktur diagram. Penyusunan WBS dilakukan dengan cara top down dengan tujuan agar komponen-komponen kegiatan tetap berorientasi ke tujuan proyek. Ya. Dilaksanakan dalam workdown struktur ini, di mana semua dalam struktur diagram dalam penyusunan WBS dilakukan dengan cara top down dengan tujuan agar komponen kegiatan tetap berorientasi ke tujuan proyek, agar suatu tujuan bisa terlaksana dengan baik di dalam pelaksanaan proyek tersebut. Ya. Berikut kita pindah ke WBS juga memudahkan penjadwalan dan pengendalian
karena merupakan elemen perencanaan yang terdiri dari kerangka-kerangka seperti di bawah ini. Pertama, perhatikan baik-baik kalian, kerangka penjabaran program. Kerangka penjabaran program tentu sangat dibutuhkan di dalam pelaksanaan masalah kerangka penjabaran. Kemudian kerangka perencanaan, yang lalu kita pernah bahas materi perencanaan. Tentunya sangat perlu kita ingat bahwa kerangka perencanaan itu mendetail itu memang harus kita kerjakan dengan baik, memang harus kita laksanakan dengan baik, karena suatu pekerjaan yang tidak dilaksanakan dengan perencanaan tentunya tidak akan berhasil pula. Jadi sesuatu yang kita kerjakan, apapun yang kita kerjakan, tentunya kita harus butuh suatu pelaksanaan, suatu perencanaan, itu yang utama. Sehingga dikatakan bahwa suatu perencanaan berarti adalah pekerjaan yang baik. Berikut kita masuk ke kerangka pembiayaan. Masuk ke kerangka pembiayaan tentunya awalnya juga kita harus menggunakan, yaitu mengenai masalah perencanaan. Apa yang kita harus laksanakan di dalam kerangka pembiayaan? Tentunya masalah perencanaan biaya, rancangan anggaran biaya atau rencana anggaran biaya atau RAP, yaitu merencanakan dengan baik atau merencanakan sebaik mungkin, yaitu tentang masalah keuangan, baik di dalam pelaksanaan uang yang sedikit atau yang banyak, tentunya harus kita laksanakan. Atau sesuatu bahasanya bahwa pekerjaan yang kita kerjakan, baik yang kecil maupun yang sedang, apalagi yang besar, tentunya kita harus menggunakan perencanaan supaya di dalam pelaksanaan pekerjaan kita itu bisa terlaksana dengan baik. Oke, kita lanjut. Kerangka penjadwalan, sangat penting itu kita harus laksanakan, yaitu mengenai masalah kerangka penjadwalan. Untuk apa kira-kira kerangka penjadwalan? Tentu anak-anakku sekalian pahami bahwa dalam penjadwalan itu sangat perlu kita rencanakan, karena segala sesuatu dalam perencanaan itu tentunya kita harus bikin jadwal. Itu pertama, itu jadwal pekerjaan. Setelah sudah ada pembagian sub bidang di dalam suatu organisasi kita. Berikut kerangka cara pelaporan, sangat perlu juga, yaitu dalam kerangka cara pelaporan, yaitu dalam suatu perencanaan tentunya kita harus ingat bahwa harus ada pelaporan. Suatu pekerjaan yang kita kerjakan, di dalam pelaksanaannya tentunya kita harus ada laporan, apakah laporan tiap hari atau apakah laporan tiap bulan dan laporan seminggu. Itu semuanya tergantung kesepakatan kita di dalam suatu perencanaan pada awal pembicaraan kita di dalam menghadapi pelaksanaan pekerjaan tersebut. Baik, kita lanjut kerangka penyusunan organisasi. Kerangka penyusunan organisasi tentunya kalian sudah paham bahwa di dalam perencanaan kemarin, tentunya sebelum kita masuk di dalam materi pelaksanaan, tentunya kita harus mengingat, yaitu perencanaan bahwa semua bagian-bagian di dalam organisasi tersebut tentunya harus kita tahu semua kita punya bagian-bagian tersebut, sehingga di dalam kerangka penyusunan organisasi itu memang mantap di dalam pelaksanaan proyek tersebut atau dalam pelajaran kita pada siang hari ini, yaitu masalah pelaksanaan dan pengawasan proyek. Berikut kita masuk di masalah fungsinya, yaitu untuk menentukan dan memilih langkah-langkah kegiatan yang akan datang yang diperlukan untuk mencapai sasaran. Tentunya sangat penting anak-anakku sekalian, yaitu mengenai masalah fungsinya. Apa fungsinya pelaksanaan tersebut dalam pengawasan proyek? Tentunya kita harus mencapai salah satu
kegiatan yang akan datang yang kita perlukan di dalam suatu organisasi pelaksanaan proyek tersebut. Olehnya itu, dalam fungsi tersebut tentunya kita harus paham juga bahwa dalam pelaksanaan proyek, di dalam melaksanakan suatu pekerjaan, tentunya ada suatu harapan yang kita harapkan, yaitu masalah keberhasilan. Jadi materi yang lalu yaitu masalah perencanaan proyek tentunya sangat berkaitan erat dengan pelaksanaan tersebut, yang mana pada siang hari ini kita bahas mengenai pelaksanaan dan pengawasannya proyek tersebut. Olehnya itu, di dalam fungsi tersebut yaitu kita juga harus merencanakan, yaitu suatu pelaksanaan itu bisa tercapai hal-hal yang kita inginkan. Berikut mengenai unsur-unsur. Pertama, jadwal merupakan penjabaran perencanaan proyek menjadi urutan langkah-langkah yang kelihatan yang sistematis untuk mencapai sasaran. Ya, memang sangat perlu, yaitu mengenai masalah unsur dalam penjadwalan. Unsur dalam penjadwalan itu adalah merupakan suatu penjabaran perencanaan proyek menjadi urutan dan langkah-langkah untuk mencapai suatu susunan dan sasaran yang kita harapkan. Tentunya mencapai suatu susunan, tentunya ada harapan-harapan tertentu yang kita inginkan bersama, supaya dalam suatu pelaksanaan tentunya bisa berhasil dengan baik. Sehingga pada kegiatan dalam materi kita pada siang hari ini sangat berkaitan, yaitu pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga pengelolaan, yang keempat yaitu masalah pengawasan. Itu sangat perlu kaitannya pada 4 materi tersebut, dan itu kurang lebih hampir mirip-mirip semua atau berkaitan satu sama yang lain, sehingga di dalam suatu pelaksanaan tentunya tidak bisa kalau tidak ada pengawasan. Di dalam suatu pelaksanaan tentunya juga tidak bisa kalau tidak ada perencanaan. Baik, kita lanjut sedikit lagi mengenai faktor-faktor menentukan WBS-nya. Tentunya yaitu pertama juga yaitu pembagian berdasarkan area atau lokasi yang berbeda. Ya, kita perlu pahami bahwa kita harus ada pembagian berdasarkan lokasi yang berbeda dalam suatu acara pekerjaan kita dalam suatu proyek tersebut. Yang kedua, pembagian kategori yang berbeda untuk tenaga kerja. Tentunya masalah pembagian tenaga kerja ini tentunya kita tidak bisa satukan, tentunya ada masing-masing punya bagian yang sudah ditentukan. Berikut pembagian sub divisi pekerjaan, spesifikasinya pekerjaan, ada masing-masing bagian yang sudah ditentukan, tentunya kita juga sudah pada paham semua. Berikut pembagian pihak seperti kontraktor utama, subkontraktor, dan pemasok. Ya, tentunya kita harus tahu bahwa siapa yang kontraktornya, siapa subkontraktornya, tentunya kita tidak bisa satukan, harus dipisahkan. Karena dalam perencanaan itu kita sudah bagi-bagi semua pada pekerjaan tersebut. Klarifikasi di atas dapat membantu menentukan tingkatan WBS untuk memudahkan monitoring terhadap bagian-bagiannya serta menentukan penanggung jawab masing-masing elemen pada setiap tingkatan. Ya, guna pembagian-pembagian tersebut pada waktu perencanaan ini tentunya kita harus pahami kenapa kita harus bagi di setiap bagian sub pokok masing-masing jurusan, agar mudah dikontrol, agar mudah dimonitoring, sehingga dalam monitoring pekerjaan itu, dalam pemeriksaan pekerjaan itu tentunya gampang kalau tidak baku campur dengan bagian-bagian yang lain. Jadi ada bagian-bagian tertentu untuk dalam pemeriksaan nanti di masing-masing bagian pada pekerjaan tersebut. Tentunya
kita harus menginginkan suatu keberhasilan yang akan kita capai bersama dalam pekerjaan kita masing-masing. Oke, anak-anakku sekalian, sekian materi pada siang hari ini pada tanggal 7 September. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Sampai jumpa besok hari. Haleluya.